Emang aku nggak melayani kamu? Wah, melayani lu Le, bikin masalah aja lu Le. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara. Selamat datang di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solihun yang sudah sit dan relax ya. Seperti yang kalian saksikan, bintang tamunya sudah hadir di kursi. Biasanya kan saya panggil, tapi berhubung ini malas gerak. Udah keenakan di sini. Ya, Pak Sutri ini malas gerak, jadi udahlah, duduk aja lah. Iya. Toh kalian juga sudah tahu bintang tamunya siapa ya. Yang penting kita sit and relax. Relax. Betul. Oke, sebelum saya ngobrol, saya bacakan dulu Wikipedia Le. Taura Danang Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 73. Mantan pekerja asuransi dan pekerja advertising. Jadi aktor karena di film Arisan tahun 2002, terus akhirnya dia menang Piala Citra atas perannya yang menjadi gay. Perannya, penghargaannya bergengsi sekali, aktor utama pria terbaik. Wah, edan-edanan Le, 2 tahun tuh gitu. Luar biasa. Gara-gara adegan ciuman tuh ya? sama Iya. Surya. Kalau orang kan apanya namanya karirnya tuh begini. Kalau gue begini. Emang itu sengaja yang gue cari tuh begitu. Moto hidupnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah ya. Oh, kita tahu minta izinnya sama siapa, minta Iya, maafnya sama betul. siapa. Mike Amalia, Jakarta 24 April 1977. Sarjana hukum, mantan gadis sampul majalah mode tahun 93. Wah. Meroket lewat acara komedi Extravaganza dan sekarang stripping. Makanya udahlah capek. Makanya Mike capek, kelihatan kan? Iya. Makanya Dia baru Mike pulang capek stripping. kesini, iya. Baru pulang stripping langsung kesini. Makanya tadi kalau yang lain dipanggil datang, kalau khusus karena ada Mike capek stripping dari pagi, jadi langsung duduk aja. Iya betul. Iya, betul. benar. Makasih, terima kasih Iya. loh atas pengertiannya ya. Ya kan tadi syuting berdiri, jalan segala Betul, macam betul. kan. Iya. Iya. Ngapalin dialog. Luar biasa loh. Ya hobinya yang sekarang adalah memasak. Memasak. Ya, kue-kuean, Baking sih ya. baking ya. Memanggang. Memanggang. Kalau memasak, Masak-masakan cooking. kan. Oh, Iya iya. dong, beda dong. Kalau Memanggang. memanggang itu baking, Baking. kalau memasak itu cooking. Cooking. Sementara suaminya hobinya memakan. Memanggang dan memakan. Jadi klop kita. Iya, bagus. Jadi sia-sialah dietnya. Parah. Untung pandemi ya, jadi ada alasan kan badan melar karena nggak pernah ke Gara-gara gym. pandemi nih, Karena guys. gara-gara pandemi itu jadi suka bikin kue sebenarnya. Iya benar. Oh, mengisi waktu. Mengisi waktu yang waktu itu Iya. awal-awal tuh kan nggak ngapa-ngapain tuh, akhirnya ya udah karena terus banyak sekolah online kan, akhirnya udah ikut dan di sekolah online masak, bikin kue, bikin roti gitu. Jadi suka, bangga sama diri sendiri, ternyata gue bisa juga bikin roti gitu. Iya, gue juga bangga sama diri gue sendiri. Kok ternyata gue bisa gemuk ya ngapa-ngapain ya gitu. Iya, bisa itu. Iya. Iya. Dan mereka ini punya hobi baru, memelihara reptil ya, ngelus-elus. Iya betul-betul. Tahun Saya ini. tidak mengerti daya tariknya. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, saya mau bacakan 3 statements ya. Yang pertama, Tora Sudiro tidak dipercaya Mike karena setiap pergi keluar harus sering laporan. Iya betul Pak. Tar dulu, sabar dong. Oh, iya, sabar. Statement kedua, titik terendah dalam kehidupan Mike itu saat Tora kena kasus dan masuk bui. Pastinya. Statement ketiga, Tora dan Mike pengen punya anak lagi. Oke, saudara-saudara, beli tepuk tangan dulu untuk Tora Sudiro dan Mike Amalia. Statement yang pertama gimana itu? Emang gimana? Lu beneran gak dipercaya Mike? Iya awalnya tuh kayak bercandaan. Jadi dulu tuh karena kita awalnya apa sih kayak Apa? taruh di Instagram bercanda. Aduh Neng kamu jadi yang bini galak ya. Kayaknya kayak penonton tuh suka kalau apa suami-suami tuh diinjek sama bininya gitu kan. Tuh lama-lama Emang aku kok. nginjek kamu? Enggak lah. Terus lama-lama kok wah kayaknya seru gitu ya. Tapi lama-lama dia kasihkan. Jadi keterusan gitu. Kayak misalnya gue minta izin, Neng mau motoran gitu. Lama banget. Dapat izinnya lama banget. Kayak misalnya waktu itu gue mau motor bike. Itu sampai dari klien itu ngeluarin surat, pakai kop surat, pakai amplop, perangko, itu kirim ke Mamiom. Terus dia bilang mau minta izin Tora Sudiro untuk ini. Wah jelas banget deh itu. Itu benar-benar parah sih. Tapi akhirnya diizinin kan? Izinin. Happy kan? Wah. Emang apa yang bikin lu curigaan sama Tora? Enggak, sebenarnya gue tuh nggak curiga Le. Tapi Tapi gue nggak suka kalau nggak ngabarin. Ya jadi kayak misalnya telepon, nih tiap detik gue harus ngabarin, sorry gue ngabarin bini gue dulu, bentar Le.
Kan Jadi ada gua di nggak- sini. Ngapain lu Kebiasaan, sorry. Kan ada. Kebiasaan. Terus, Maaf. terus udah gitu kadang-kadang kalau misalnya aku tanya, lagi ngapain gini, kan kamu bisa lihat di live story. Hah? Jadi kadang gue tuh suka bingung karena ini kan hal yang baru buat kita ya. Maksudnya sosial media ini untuk gua umur yang 47 tahun itu adalah hal yang baru untuk laporan sama sosial media, laporan sama bini gitu kan bingung kan. Nelfon anak gitu kan. Jadi tuh kadang gue suka bingung. Dia bisa bikin story di Instagram. Iya karena bikin story kan mikir. Tapi dia nggak bisa ngabarin gue, Neng aku udah sampai nih gitu. Iya sih, itu Iya kan? agak suatu hal yang membingungkan. Malah Dia bisa. kadang gue sekarang udah di titik kalau misalnya temen gue nanya, Tor lagi ngapain? Gue lagi mau motoran nih, tapi gue lupa tulis. Lupa send. Lupa tulis, bener lupa send. Misalnya soalnya nanya, Tor hari ini ngapain? Hari ini gue mau motoran. Taruh naik motor. Gue lupa nulis. Lupa nulis. Udah Udah mulai gitu tua sih. Iya. Gitu. Emang dari dulu lu nggak pernah gitu minimal? Aku udah nyampe nih atau? Ini ngomongin Nggak terlalu dulu sih. apa ngomongin waktu masih pacaran? Bedanya gimana? Kalau waktu pacaran ya beda dong, Le. Beda. Kita Waktu aja pacaran. ketemu udah susah Kalau dulu ya, waktu Bab. pacaran tuh lebih, Wah, Neng gila. aku ketahuan. Kalau dulu kan waktu pacaran tuh ke kamar mandi. Aku lagi di kamar mandi. Gitu, Bu. Iya. Gitu. Untung-untung gue dikawinin, Le. Sule. Sule. Soleh. Sule. Gitu. Tapi sejujurnya lu curigaan nggak sama Tora? Enggak sih. Kalau gue tahu dia baik, Le. Masa? Beneran deh. Dia tuh nggak macam-macam. Gua Di tuh antara cinta temen-temennya mati yang asmara ngepot sama bini gue ini. Iya. Itu Di antara apa teman-teman yang gue tahu dia lempeng. Wah gila. lu Gua tuh- yakin dia nggak Kalau kena? ada perempuan telanjang di depan dia, pasti dia juga nggak ngapa-ngapain. Ada sih. perempuan telanjang sama pelek. Gue lebih baik beli pelek. Beneran. Gue emang suka Gitu. banget sama otomotif sih sebetulnya kayak. Alhamdulillah sih, dia nggak tipe yang Hmm, perempuan main perempuan. Untungnya alhamdulillah ya. Apa Nggak tahu yang ya, bikin- awas loh kalau sampai ketahuan sama gua wah, mah. gila. Apa yang bikin lu punya opini bahwa Tora ini Enggak, gue yakin aja. Gue anaknya baik. Ini bukan Gua apa-apa ya, yakin Le. sih. Gue dapet dia tuh susah. Gua yakin. Beneran, mungkin Bukan- satu bukan- Indonesia tahu bukan gue dapet dia tuh dapetnya, susah. tapi mungkin Setengah mati buat sama-sama tuh Ya. susahnya setengah mati. Jadi masa gue mau menyanyiakan jadi apa yang susah bukan itu. dapetnya susah, Kecuali tapi kalau ada mungkin cewek yang mau. yang mau mah banyak. Oh iya, Bab. iya, iya. Makanya kan gue bilang, gue tuh gak khawatir sama lo, gue khawatir sama perempuan di luar situ Waduh, gitu. ada dengan Mungkin bukan belain, bukan susah dapetin gue, tapi susah, kita berdua susah mencapai sampai segininya gitu. Ya karena masa lalu kalian begitu. rock and roll ya. Wi- ya gitu deh. Lo udahlah. Udah yang lain aja, yang ngomongin yang sekarang aja, musim dulu-dulu. Iya kan ini kita lagi ngomongin Iya, kita lagi sekarang. buka. Oh, iya, iya, iya. Kan ada alasannya kenapa jadi begini. Oh iya, pokoknya Tapi gitu. Tor lu nggak pernah nanya ke Mike misalnya kamu lagi di mana? Emang lu nggak pernah nanya begitu? Gue kemana aja ketahuan, Le, dari rumah, lokasi, rumah, lokasi. Nggak kemana Gua kemana-mana, ada aplikasi main kagak. yang tahu bini gue kemana. Jadi gue lebih sering buka aplikasi itu sebetulnya sih. Gue Nah. ngeliat aplikasi, wah sampai di mana Ciraos, wah cakep. Taruh Nah, lagi gitu. Kita semua di rumah Nah. jadi punya aplikasi yang bisa tahu dia di mana, gue Wah, di anak gua mana, kan anak-anak banyak, di Le. mana gitu. Kita tahu tuh di mana-mana. Sebenarnya gue juga bisa lihat itu. Iya. Tapi Tanpa kenapa? harus nanya ke laki gue, tapi kan as a Nggak, ini istri masalah percaya apa enggak aja sih. bukan soal nggak percaya apa enggak, tapi lebih ke lo apa ya? Kesadaran lah. Merasa Gua udah lebih sadar, gua udah dihargai nggak pakai dengan apa-apa, lo Lex, sekarang. ngabarin. Gue udah sadar, gue udah Tahu nggak nggak, Bab? pakai. Tadi aku denger Soleh lagi ngunyah aja, dia ngomong sama istrinya. Berarti dia ada Lagi kesalahan. ngunyah Berarti dia tahu. punya kesalahan sebetulnya Ini, nih. tahu Tapi kering. ditutupin. Enggak lah. Dia emang lapor aja. Tuh. Daripada ditanya-tanya mending Lo ngelapor. lapor semua. kenapa? Lo lapor kenapa? Karena emang lo nggak dipercaya enggak kan? Lo Enggak, ya pengen pengen lapor kan? Iya, harusnya tuh Aku begitu. juga. Aku pengen lapor ketika saat aku mau pengen lapor. Ini kadang-kadang Le di rumah, udah ada gue syuting apa segala macem. Oh nggak ada kabar ya. Tiba-tiba gue tanya sama orang rumah, Bapak masih ada? Udah pergi dari tadi, Bu. Oh, oke. Tahu-tahu udah di net nyampe syuting mulai gitu. Iya. Itu kan tapi udah sehari-hari begitu gitu loh maksud gua. Udah sampai di ini dan di sono kan juga gua kerja, gua bukan main-main. Ya kerjanya main-main sih ya. Tapi ya
harusnya sih udah paham. Ya lah. mungkin maksudnya Mika cuma bilang, aku jalan ya. Oh, Sebenarnya simpel itu. Aku udah nyampe net, udah. aku Simpel itu tapi kan sebenarnya. gue bayar pulsa buat 5 anak. Banyak Bu. Kalau gue tambah lagi 6 berarti. Kan lu gua. nggak perlu laporan sama anak lu. Kadang-kadang aku juga yang bayarin. Oh iya benar. Kamu kadang-kadang, Neng, HP pulsa Tapi aku ya habis. selalu sih gue tiap bulan Nah. gue bayarin anak-anak gue gitu. Tapi gue selalu lupa bayar pulsa gue gitu. Jadi selalu, Deng tolong handphone gue habis gitu. Selalu gitu. Jadi gitu sih Le sebenarnya Le. Lebih Tapi lu ke- marah nggak kalau maksudnya seberapa marah sih kalau Tora Enggak seharian sih. nggak ngasih kabar? Enggak sih, enggak marah lah. Cuman gue pernah sampai titik dimana gue kesel sampai akhirnya mungkin gue Kita putus. Gak bisa. Nggak bisa ya. Iya iya. Gue apa bilang mungkin gue mesti berusaha untuk bisa secuek lo. Jadi gue nyampe nggak ngabarin gitu. Tapi gue nggak bisa Le. Nggak Gue gitu. tuh terlalu informatif anaknya. Waktu pacaran. Kadang-kadang tuh gue pengen banget gitu. Gue mau cuek, gue nggak mau ngabarin gitu. Kagak bisa Le. Waktu pacaran, cewek-cewek itu suka sama cowok yang cuek, betul? Aku enggak. Suka banget sama cowok, wah gue suka sama ini karena dia cuek orangnya gini. Lah, emang gue udah dari sononya begitu, gitu ya. Terus Tapi tiba-tiba 10 tahun udah kawin, marah-marah kalau nggak dikabarin. Kamu nggak cuek sama aku bab. 5 menit sekali nelpon lagi take aja nih lagi syuting. Jangan ditutup. Taruh. Dia take. Gue masih nyala nih HP di kantong. Itu kan jatuh cintanya gara-gara aku tuh. Oh gitu ya? Waktu itu gitu. Oh gitu ternyata. Ketika butuh kasih sayang Lupa ada gitu. Oh gitu, para kan? penonton. Jadi cowok-cowok yang kalau jatuh cinta sama ceweknya itu diterusin. Atau dibagi-bagi ke cewek-cewek yang lain juga boleh. Berarti drastis dong, makanya lu gitu. Enggak sih, enggak drastis sih. Bertahap. Bertahap Tapi sampai pasti. Tahap gitu. Sampai nggak tapi ngabarin. pasti. Kan Iya. Gue tahun ini insya Allah Desember besok udah 11 tahun. Wow, Paling gokil enggak loh. udah 11 tahun guys. udah pacaran kita berapa kumpul Wah, kebonya aja. berapa? Iya, kumpul-kumpulnya berapa? Ngumpet-ngumpetnya aja Nge-seksnya berapa tahun. kali tuh lo bayangin tuh. Samen lepen. Kalau orang Samen dulu. lepen kagak Samen ketawa. lepen. Lu bayangin gak aduh tuh bener-bener ngumpet-ngumpet kayak apaan tahun. Itunya aja udah berapa 2 tahun sendiri kali itu. Jadi maksud gue udah cukup. Jadi tahu dong memahami. orang-orang semua kamu kasih tahu Apa-apa 2 lah tahun udah sendiri. terlanjur kepalang juga, udah tua juga, Bab mau gimana lagi. Iya udah nggak ada yang lebih berat masa lalu Tor kayaknya Tor. Indonesia udah tahu. Ada yang lebih berat tuh ntar tuh. Oh, iya tuh. Ada. Oke, statement kedua. Oke. Panjang loh ya, ternyata statement satu tadi tuh Iya. panjang loh. Bagus berarti kalian ini ekspresif. Mudah-mudahan abis selesai dari sini dia mulai sering ngabarin gue ya. Bagus lah. Ya. Saudara-saudara kita doakan semoga setelah Tripod Show ini Tora minimal rajin ngabarin. Amin. Cuma ngetik berapa detik sih Iya sebenarnya benar. Tor. Sebentar, gue mau kabarin bini gue. Udah ada Tor, ada di sebelah, sorry. sebelah Tor. Oh iya, Bapak. Lu nggak mau ini foto bertiga. Aku Laporan Iya, istri, iya. kalau nggak di, Laporan kalau nggak di buat Instagram istri. gitu, laporan buat istri. Kan Iya. kesel ya, kesannya gue, Tapi akhirnya banyak orang yang ini nggak yang mengira itu lu sama Tora ini banget ya. nggak apa-apa, ini laki gue punya gue dong. Terserah gue dong, nggak mau gimanain juga. Punya gue, mine is mine. Image lu sebagai istri di Terserah. luar nggak yang lu tangkap istri yang seperti apa sih? Pokoknya Yang posesif atau nggak tahu ya, kalau gue tuh sama Tora sebenarnya sama sih. Kita tuh, bukan maksudnya. Dia juga gitu sih sama gue, pasti kalau misalnya ada apa-apa pasti kok nggak ngabarin, gini sama sebenarnya 11-12 lah Le. Gue tuh sama dia sudah sama, kita sukanya sama, satu frekuensi lah gitu sebenarnya. Udah, jadi sebenarnya nggak ada kendala buat konflik yang apa gitu, enggak, semua tuh cuma konfliknya tuh hal-hal lebih kecil banyak sebenarnya. dicari-cari sebetulnya. Hal-hal kecil sebenarnya beneran dah. Tapi nggak dicari-cari, itu tuh Oh, betulan itu ya? membiasakan untuk suami-suami untuk menghargai istrinya supaya bisa lebih ngabarin gitu. Ngabarin tuh bukannya lo laporan karena lo takut istri, tapi lo menghargai istri lo. Oh, gue kasih tahu istri gue deh, gue Iya, gimana. minimal meminimalisir pertanyaan lah Tor. Meminimalisir pertanyaan. Oke. Saya akan usaha banget untuk melakukan hal itu Tapi nggak boleh bohong. nanti setelah iklan berikut ini. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi nggak boleh bohong. Maksudnya, yang penting ngabarin gitu. Tapi bohong jangan. Emang juga. pernah ke gap nggak? Pernah ke gap nggak? Enggak sih. Gue itu sebetulnya tuh gue tuh kalau boleh pembelaannya, gue tuh lagi tergila-gila
ngeliatin Instagram sebetulnya. Terus apa Boleh hubungannya? minum nggak? Boleh. Jadi Apa? begitu gue cabut pergi dari rumah, itu gue langsung mata gue tertuju sama Instagram. Lihat. Terus Yang gue buka Twitter. Otong Coil biasanya gue buka. Itu gue buka Yang lucu, Toyota. lagi buka Instagram. Wah, ketawa-ketawa. Enggak, lagi buka Instagram tiba-tiba jenaka lihat Bab lagi buka cewek-cewek pakai bikini tetenya gede-gede gitu. Loh, mendingan aku ngeliatin itu apa cowok keker? Oh, Mendingan lihat itu dong. Iya, bener gak? Daripada lu tiba-tiba ngeliat, gue pernah nih, karena gue lagi suka fitness. Apa-apa. Gue suka fitness, gue jadi ngeliat cara-cara sit up. Cara-cara gedein dada. Suatu hari gue mari untung nih ngeliat. Lihat itu lo, Explorer lo. Kenapa? Karena Explorer itu melambangkan lu. Ya. Apa yang sering lu kita lihat ya? Oh iya masa iya lihat buka cowok semua keker-keker gitu. Kata-kata, waduh kenapa begini ya Explorer gue ya. Ternyata karena gue suka ngeliat anak-anak fitness. Tapi kan kalau orang yang gak ngerti kan ngebayang itu, wah salah nih. Jadi gue membetulkan cara pikir gue buka-buka FMC Speed Supply, FMC Speed Supply Store. Emang Itu yang FMC gua ada buka. cewek-cewek gitu? Ada. Tapi hijab sekarang. Oke, statement berikut dah. Titik terendah dalam kehidupan Miko itu waktu Tora masuk penjara. Pasti Oh dong. iya. Masa Sih, enggak? Itu sih parah sih. Apa Ih, seperti apa yang berkecamuk di benak lu? Duh, nggak bisa di ini deh. Nggak, susah deh itu rasanya Ih, Gue bisa 2 hari kurus leh. gila itu sih. Itu bener-bener gokil sih, bener-bener gak kebayang, gak kepikir, gak kebayang, gak. Padahal maksudnya waktu itu kan memang terjadi bukan karena narkoba yang gimana-gimana gitu ya. Iya. Karena sesuatu yang emang dikonsumsi buat supaya bisa tidur nyenyak gitu kan. Tapi itu bisa gila sih. Itu sih nggak enak banget rasanya. Iya, bener. Itu Aku ngerasain juga sih perasaan kamu tuh. gila itu sih beneran deh. Tuh, jadi sedih deh gue kalau nginget lagi tuh. Ih, itu bener-bener beneran nih. Nggak mau, amit-amit. Yang lu bilang sama jenaka apa sama anak-anak yang di rumah? Syuting. Bab syuting. Belum pulang-pulang. Bab kan jenaka nanya tuh. Bab kemana? Aku bilangnya gitu, syuting belum pulang. Karena emang kadang-kadang suka syuting yang berapa hari gitu, berapa minggu itu kan suka sering kan. Jadi ya bilangnya syuting aja. Berarti nggak nyalin TV? Jenaka enggak, cuman kalau yang kakak-kakak yang gede-gede kan tahu. Tapi gue ngejelasin ke mereka bahwa itu bukan drugs narkoba yang gimana-gimana gitu. Itu aku kasih penjelasan gitu. Karena kalau mereka udah gede pasti udah bisa lihat YouTube, udah temennya udah ngomong-ngomong apa segala macam. Tapi kalau jenaka enggak, aku bilangnya syuting. Karena dia 5 tahun ya waktu itu ya? Waktu itu ya. Tapi akhirnya sekarang jenaka tahu kan? Belum. Kita nggak pernah ngomongin lagi sih. Belum pernah ngomongin lagi. Kalau satu saat jenaka tahu? Gak apa. Ya mungkin ngejelasinnya sama seperti Kalau gue ngejelasin tuh ke selalu kakak-kakak. memberikan contoh dengan gampang lah. Jadi kan kalau orang tua, kalau misalnya artis atau tokoh masyarakat gitu selalu memberikan contoh yang baik. Kalau gue selalu memberikan contoh yang gak baik. Betul sih. Itu tapi benar, itu terjadi. Bener, gue kayak Terjadi. misalnya minum, itu misalnya tahun baru gitu gue minum gitu depan anak-anak gue. Anak gue sih gue ajarin ya caranya minum gitu ya. Karena anak gue cewek Cewek semua gitu. kan. Jadi Dan gue gak mau mereka beleeng gitu melakukan terus hal yang tiba-tiba sama seperti yang bapaknya iya kayak gue lakukan. gitu kan. Nah mereka itu biasa gue anjurin kalau misalnya lo mulai pakai ini, lo abis pakai ini. Lo jangan campur-campur. Nanti malah lebih. Itu malah akan ngaco. Jadi itu juga, jadi waktu itu pas tahun baru dia sampai muntahnya kemana-mana. Gue gak pernah ke daerah tengah. Gue tuh selalu di rumah gue biasa tahun baru. Nah suatu hari kita ke pusat, Jakarta Pusat. Kita nginep rame-rame tuh di situ. Rame-rame. Terus mungkin di sana pada seneng, wah ada Tora nih gitu kan. Terus kasih minuman, kasih. Saya mah happy. Orang saya anaknya Gua yang Nrimo ya kan. Ya, gue senep tuh. Lalu yang jaga Nggak bisa dijaga juga orang belewernya udah kemana-mana iya, kan. terus abis itu gue udah tup, akhirnya gue lari ke atas ke kamar. Nah, terus Baru bubar dah tuh satu kamar. Terus akhirnya gue bilang sama anak-anak gue, tuh lihat tuh. Iya. Karena one day entah kapan Pasti akan dicekokin. dia pasti akan mengalami itu kan, pergi sama teman-teman, minum itu pasti deh. Tanpa atau dengan sepengetahuan kita gitu. Maksud aku ngasih tahu ke anak-anak perempuan aku, lo boleh minum tapi lo harus kontrol. Iya. Jangan sampai Daripada mabok gitu, lebih baik gitu. pura-pura mabok. Ngomongnya gitu, Iya. daripada mabok beneran Pura-pura sampai mabok. blewe gitu, keringetan gitu, Udah jelek. keren. Kita perempuan harus tetap cantik. Walaupun minum tapi ya lo harus
tetap kontrol, jadi lo Kalau tetap cantik. pura-pura mabok nggak akan minum lagi dong. Gitu kan. Berarti kalau minum lagi, buat gue, buat gue. Iya gitu. Ini yang mana Pel? Tuh kan jadi ketuker, Tor. Ini aku kayaknya. Belum tentu lu. Udah disuap kan? Udah tapi belum keluar hasilnya kan. Baru tadi Gitu. siang. Jadi ya memang gue tuh lebih suka nunjukin, nih kalau lo ini akibatnya begini gitu. Oh. Jadi siap dengan yang terburuk gitu ya dikasih tahu. Jangan terjadi jangan yang sampai terburuk, begitu. Iya. Dan mereka yang lihat sih, syukurnya mereka yang lihat semua. Terus kayak alhamdulillahnya ya kayak misalnya sekarang anak-anak gue yang paling gede udah pada kuliah, tapi nggak satu pun dari mereka yang ngerokok misalnya. Padahal ibu bapaknya dan lingkungannya banyak banget yang ngerokok. Kamu mau ngerokok? Kayak gitu-gitu. Ya dia nggak, gue iya. Terus udah gitu. Jadi maksudnya kayak ya kalau emang dia nggak ngerasa nggak sesuatu yang Harus ya nggak harus. ngapain ya. Mamim juga kan ngerokok cuma kalau lagi beol doang gitu. Wih, gila jangan bilang BL lu nggak enak. Berak. Boker. Lagi pup doang. Berak gitu. lebih Tapi banyak Oh, tainya iya, kalau iya. berak. maksudnya dia tahu kalau gue Buyatak ngerokok. ya, buyatak. Jadi ya gitu. Alhamdulillah. Ya Kan nggak- lu dulu pernah bilang lu tato jelek supaya anak lu nggak mau bertato. Oh enggak, kalau dia emang dari sononya le. Dari sononya emang Nah ini Udah ini kelamaan. salah satu yang mungkin kita nggak bisa larang dari anak-anak kalau sampai mereka bilang, gue bikin tato Bab, dong. Mamim aku mau tato, ya itu mungkin anak gue yang kuliah udah bilang, Mamim aku boleh nggak tato? Boleh, ngomong sama aku yang nganterin ke tempat tato yang memang yang bersih. Yang seharusnya. bagus. Terus aku Tato kasih sih. tahu juga kalau lo mau tato, lo mesti pikirin dulu gambarnya apa, karena itu seumur hidup gak bakal hilang kan. Gitu. Jangan tato Itulah. pertama Nora ya. Iya, ini aja gue mau gue hitamin lagi semua nih, karena sekarang kan lagi modelnya hitam semua tuh, hitam pekat. Nah nanti baru dari situ gue mulai deh tuh, mungkin kalau mau FMC speed supply situ, 3 second atau Iya. iya sih. Kamu pinter sekali menjilat ya, Bab? Iya. Tenang. Iya, karena aku di sini sit and relax. Oh iya, oke. Iya. Aku santai di sini. Dari 4 brand ambassador cuma Tora yang dilanjutin. Yang 3 nggak dilanjutin kan. Karena saya murah ya. Murahan kalau kamu Murah. murahan. Anaknya gampang. Gak pakai nawar-nawar. Statement berikutnya, memang kalian pengen punya anak lagi? Aku sih enggak. Emang kamu iya? Aku sih cukup ya kayaknya ya. Udah 5 ya Iya, anak punya lu. anak tuh Semua 6. menyenangkan. Nyekolainya enggak? Kalau gue juga. Paham dong. Nyekolai kita tuh patri di kepala kita tuh, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kita pengen sekolahin anak kita tuh benar-benar tinggi. Tapi duitnya enggak. Iya kan? Itu yang menakutkan sih di situ sih. Jadi kalau misalnya nambah anak enggak, sampai akhirnya kemarin Mika memutuskan untuk membeli anjing. Iya. Makanya lu gendong-gendong. Iya, anjingnya dikasih minyak telon, kemarin dikasih kemeja, datang masih pakai kemeja, gue mau nangis. Tapi kan dia seneng gitu. Iya. Lu mau nangis kenapa? Apa? Kok pakai kemeja ngapain? Lucu banget sih, tapi emang lucu banget sih. Ya mungkin itu karena keinginan lu pengen punya Gue yang lucu-lucu mau lagi. punya anak lagi lah. Tapi gue gak mau gendutnya. Gimana tuh? Anakku marah waktu kasih anjing, siapa yang kasih nama? Jangan Bab. Karena kalau Bab kasih nama, namanya aneh. Gitu kan. Gue kasih nama iguana gue Mas Ganteng. Ada yang satu Happy Birthday, ada yang satu Happy Birthday karena gue ulang tahun dikasih hadiahnya itu. Ada yang satu namanya Suddenly. Karena tiba-tiba temen gue ngirimin itu iguana ke rumah, terus nggak bilang-bilang. Jadi gue kasih nama Suddenly. Terus ya udah, pokoknya si anak-anak gue selalu pikir, wah kalau bapaknya kasih nama akan aneh. Jadi ya udah, kalian yang kasih nama. Kasih namanya siapa? Cookie. Oke, Karena bagus. kan gue lagi suka bikin Kue, kue, iya. cookie. Oke, Gitu. boleh nggak aku tambahin nama keluarga apa? May. Oke. Cookie Cookie May. May. Cookie May. May. Terus anak-anak gue gak ngerti lagi kan itu apa. Iya, belum tahu. Jadi ya Nanti udah aja. Cookie May Aku gue diam gitu. aja. Cookie May nulisnya Coki ya. Cookie. Ya nulisnya kan Nulisnya pakai C Cookie. juga, Pakai nulisnya C Coki juga. May. Cookie May. Aku kasih nama marga dia May. Jadi mereka manggilnya Cookie May. Enggak dia manggilnya kasih Cookie Cookie. doang. Gue aja Cookie May. Kalau misalnya bandel itu ya gue langsung kasih nama gitu. Itu deh, gitulah leh. Emang kalau nggak gendut lagi lu mau punya anak lagi? Mau gue kalau misalnya gue hamilnya kayak misalnya siapa ya pemain artis-artis yang kalau hamil cuma perut doang. Mau gue. Gue kalau hamil dari ujung jidat tapi ujung jempol sama gedenya Dan gue Astaga. gak masalah soal itu sih. Loh. Sebetulnya dia yang memasalahkan dirinya tuh dia doang.
Karena gue tuh gak pernah masalahin dia mau gendut, dia mau apa tuh terserah. Tapi kan aku pengen bagus di depan kamu, Bang. Oke, bagus di depan aku. Tapi kan Supaya kamu nggak cari-cari yang kurus. aku gak pernah mencari-cari yang kurus. Aku cari yang lebih hitam. Kalau kurus kan kamu udah pernah kurus. Oke, fine. Aku mau besok jemuran. Oke, fine. Tapi ini lucu banget. Kalau si Mika tuh jemuran, itu nggak pernah bisa hitam. Nggak Kita bisa pernah jemuran tanning sehari. gue. Merah-merah doang. Nggak pernah. Kita pernah sehari jemuran di Bali. Gue tuh udah hitam-hitamnya. Dia cuman Merah doang. udah gitu doang. Nggak ada hitam-hitamnya sama sekali. Merah gitu. Merah-merah tapi dikit. Jadi emang mesti di maintain. Gue tahu lah dia tuh senengnya perempuan-perempuan yang Gelap-gelap. gelap-gelap. Enggak, aku sukanya yang kayak kamu. Iya. Kalau yang gelap-gelap kan karena aku nggak punya, jadi aku ngeliat-ngeliatin doang di Instagram. Enggak, emang dia sukanya yang agak-agak gelap Oh, gitu. kulit gelap. Jadi ya gue sebagai istri gue ngikutin aja gitu kan. Oke, fine. Gue berusaha tuh dulu tuh. Oh, pokoknya gue di rumah aja tuh di kebon. Iya, gue sempet jemuran, sempet jemuran. Pakai lotion tanning. Pokoknya gue pengen supaya badan gue coklat. Hitam nggak? Sempet gelap loh. Karena di maintain. Ngomong-ngomong soal warna kulit, gue boleh nggak cerita? Jadi suatu hari dia menemukan salah satu pemutih Oh iya tuh dulu. yang apa Sri Kandi apa Apa Kendedes pokoknya ada apa nama apa mereknya gitu lah. apa gitu. Namanya gitu. Terus dia pakai. Nah, gue tuh Dalam kalau 3 tidur, hari lah muka gue langsung berubah. Maksudnya udah jadi bagus banget deh. gue kalau tidur ngadep dia, gue takut. Gue dimarahin. Kenapa kalau kau tidur nggak mau madep aku sih? Muka lu serem, jadi mukanya nyala. Bener-bener nyala kayak apa? Ya, kayak gini nih. Iya. Nyala bener-bener. Terus kalau gue bilang kan, apa sih kamu? Mukanya kemerahan neng, keputihan. Putihan. Apa sih? Gini-gini udah. Ternyata itu yang banyak merkurinya itu loh, jadi Iya. mukanya tuh cepet banget berubah gitu. Tapi Suatu beda hari gue sama- ajak motoran, kita ke rumahnya Vincent yuk, ayo jalan nih. Set. Nah di sini nih muka gue kayak dikasih poli. Ada api. Tahu kan lo rasanya Iya, iya. terangnya tuh. Ini kalau gue bilang berantem lagi, kalau gue nggak bilang kok muka ini gue terang banget gitu kan. Akhirnya gue ke rumah Vincent. Nah Vincent biasa dong santai apa dari atas main tuh dia gitar, nongolnya main dari gitar. jendelanya. Rebel Si rebel. Dia main gitar begitu dia, buset ya Deng, muka lo kenapa? Nah, abis itu dia gua berhenti stop pakai. langsung. Oh, baru sadar. Iya. Kenapa? Iya, gue ada terima kasihnya sih sama Vincent sih. Serem banget, beneran dah. Si Vincent nggak dikontrol langsung ngomong. Dari kontrol langsung ngomong, Karena pada dan dia lebih denger. Karena gue bukannya pengen putih, tapi gue pengen kulit gue halus gitu. Wah itu kacau banget sih, bener-bener bersinar. Kayak apa nih? Kayak ini. Abis itu nggak pernah pakai apa-apa lagi lah gue. Parah. Jemuran leh. Daripada nanti laki gue cari yang item-item eksotis. Tanya Agnes dong. Agnes kan bisa sempet hitam tuh. Itu dia Amerika punya leh, orang Oh. ini banyak duit. Kalau gue kan mesti kerja dulu baru bisa. Dia yang disemprot itu ya. yang dipakai semprot, yang disemprot nggak bagus leh. Oh, bagus. Udah pernah? Udah dong yang di waktu itu di Campville Oh, ada. semprotan. Ada. Tanning itu. Kan itu beneran loh Le ya. Jadi disemprot kan pakai BH doang, kan udah semprot rata dong. Udah, tapi ternyata itu tuh memang juga mungkin mesti pakai apa kali ya. 5 hari sampai seminggu kemudian gue kayak orang kurang kurapan. Jadi coklat-coklat gitu ya. Jadi coklatnya tuh nggak merata, ada coklat putih. Hah, kenapa gue jadi kayak orang sakit kulit kayak gitu? Nggak mau, akhirnya udah natural matahari supaya laki gue nggak cari yang hitam. Tapi sebetulnya aku udah gak nyari kayak gitu sih. Aku nyari tuh yang kalau misalnya pagi, kamu udah ngopi belum? Gitu. Aku iya. Hah? Batun yang itu batun. Dengerin dulu dong, aku bilang kamu. Batun. Pak mau kopi pak? Enggak, aku. Beda itu rasanya beda Neng. Enggak gitu, ngomong kamu mau kopi? Nah, boleh Neng, oke baru. Batun, Bapak mau kopi baru gitu. Oh iya. Emang lu pengen dilayanin, Tor? Pengen yang Enggak gitu? pengen dilayanin, tapi yang namanya suami kan. Emang aku nggak melayani kamu? Wah melayani lu Le, bikin masalah aja lu Le. Kan gua nanya. Oh Tor. iya. Kan gua nanya soalnya tadi kan Iya. lu kayak aku Iya. pengen di ini. Berarti kan lu ada nuansa-nuansa. Iya kan daripada warna kulit kan. Itu nggak apa-apa lah, yang lain-lain tuh cuma buat dilihat-lihat doang di Instagram, it's okay. Ya kan? Gue tuh lagi kerja aja, gue inget rumah mesti makan apa ini itu. Gue lagi ngeliat-liatin cewek-cewek di Instagram. Kamu ngeliatin cewek siapa? Akhirnya gue unfollow tuh Siapa? yang Indonesia. Gue follow yang Thailand. Karena nggak mungkin kenal. ketemu kan.
Mungkin ketemu. Kadang-kadang suka follow-nya Enggak, Neng, masa aku... di love. Kan gue, ih kamu ngapain sih? Loh, dia tuh kalau kata Rob Zombie, more human than human. Ih tapi kan nanti orang mikirnya, ya sudah. Iya lu salah Tor, emang nggak usah di like. Di-love. Di follow aja, di Iya, follow tapi nggak usah ini di like. di love. Terus kan namanya kan Soalnya lebih kinky. di orang yang lihat kan Soalnya ada lebih marah. kelihatan kan lah Tora Iya, Sudiro itu iya. kan. Ya kenapa? Kita kan menikmati hasil karya foto yang dibuat. Kalau mau lu save aja, jadi ada di archive. Kalau di love tuh orang tahu. Kalau lu di save, orang nggak Gak tahu. tahu orang itu bener bab. Kita tuh hanya menikmati karya yang dibuat gitu. Misalnya dia buat kayak di Instagram kan itu sebetulnya kan karya. Lo foto gambar apa, terus misalnya lu cuman pakai bikini atau apa gitu kan. Wah keren nih. Ya tapi emang lu cari masalah juga sih Tor. Enggak. Tapi aku boleh nggak kalau foto pakai bikini? Kamu coba aja kalau berani. Gak boleh lah. Emang lu Nggak berani? boleh, nggak ikhlas. Emang anaknya udah 5 loh. Enggak, Gue nggak sih boleh terserah. ya, nggak Gue sih boleh, terserah Pak. aja anaknya udah 5. Kan ada loh ibu-ibu yang udah Dulu punya anak kita banyak udah juga ngeblok masih. banyak komen loh di Instagram. Oh iya, bener. Apa aja? Nama-nama. Nggak, apa yang diblok biasanya? Ada deh. Membesarkan payudara? Blok. Iya, bener. Dan kayaknya di Instagram kan lu bilang views-nya lebih banyak kalau lu ngerjain Mike ya? Iya bener ternyata. Gue gak ngerti kenapa tuh. Gue tuh emang jadi perempuan terzolimi kayaknya. Tiap gue kerjaan Mika pasti viewersnya langsung banyak. Gue padahal kan sebetulnya orang kenal gue kan suka motoran. Suka ini. Di motoran tuh gak banyak udah. Viewersnya udah gak banyak. Kalau gue motoran udah segitu aja. Kalau gue dan Mika tuh baru banyak. Kenapa ya Le? Berarti memang publik menginginkan itu. Gue dizolimi begitu. Kasian Iya, dong. enggak, publik tuh pengen lihat lu marah-marah. Atau mungkin karena orang udah mengira lu tuh dominan, si Tora tertindas, jadi ketika Tora Belawan, ngedelin lu, jadi suka jadi ya? kayak wah akhirnya nih si istri zolim. Atau mungkin gue mewakilkan banyak pria-pria yang seperti itu ya Le. Mungkin. Emang aku sedominan itu bab di luaran Wah. terdengarnya. Parah. Tapi gue tuh gak galak Le beneran. Iya, nggak galak. Nggak galak. Gue tuh gak galak beneran. Tapi Dia tuh mau beli motor boleh, mau beli sepeda boleh, mau apa aja terserah. Asal jangan kemana-mana gitu. Tapi ya, ini yang namanya COVID ini mengajarkan kita tuh nggak perlu terlalu brand banyak-banyak. Bener gak sih? Kayak misalnya kita beli motor Harley, motor apa segala macam. Pada akhirnya yang kepake sepeda juga. Kita jarang pakai motor, jarang jalan-jalan gitu. makanya lu sepeda banyak ya. Sepeda dari dulu Bang banyak. Udah dari awal emang Tora tuh kalau lagi suka sesuatu over. all out. Over sih, Pokoknya iya. dalam hal apapun. Mau suka jengkol, lagi suka jengkol buset deh. Parah sih, gue kalau suka jengkol gue bisa beli berapa bungkus gitu ya jengkol. Waktu itu gue beli ini belalang goreng. Wah itu banyak banget lah gue beli belalang goreng. Karena emang gue kalau suka sesuatu pasti all out. Tapi pernah nggak misalnya tiba-tiba lu lagi suka sesuatu, barang banyak banget datang ke rumah, ini gua nggak butuh sebetulnya. Ya itu mah sampai Kepake sekarang sih pada awalnya kepake, walaupun lama-lama enggak. Yang paling sering belanja siapa? Kelihatannya siapa? Kayaknya sih Tora. Tapi ya itu dari dulu memang. Segala macam, dari mulai sepeda segala macam beli. Dari mulai semua tas, lemari aja sekarang tuh lebih banyak baju dia daripada baju gua. Tas lebih banyak tas dia daripada tas gue. Gue tuh suka tas. Semua apa lo sebut apa? Kacamata lebih banyak dia. Sepatu lebih banyak dia. Pokoknya semuanya banyakan dia. Kalau udah senang pasti gue langsung wah ke situ langsung jor-joran. Lu minta izin dulu nggak kalau mau beli? Enggak, dia tuh cuman kalau minta maaf tuh kalau yang mahal-mahal doang, motor yang gede-gede. Kalau barang-barang kecil dia bilang aku beli ini ya gitu. Ya kalau enggak bilangnya endorse, padahal pasti beli, gue juga tahu itu. Kayak ini kan lagi PSBB kan sekarang kan. Jadi kita emang sebetulnya udah selayaknya kita semua tuh benar-benar menjaga pengeluaran. Iya kan? Menjaga pengeluaran kecuali kalau misalnya dapat acara-acara yang langsung semprit-semprit, gue bilang sama dia, "Neng, kemarin dapat acara ini, gue beliin pelek ya." Masih gue bilang Nggak gitu. apa-apa ya. Kan pakai duit dia. Iya. Kalau suami bahagia kan suami sehat ya kan. Iya, Kalau suami sehat kan kerjanya kan bisa ya kan Betul. luar biasa. Tapi lu nonton nggak malam-malam? Kadang-kadang nonton, kadang-kadang enggak.
Lu nonton sinetron Mika nggak? Enggak lah. Gue enggak. Gue enggak, karena ya itu dia, kalau gue, karena sinetron tuh selalu di lebay ya, maksudnya actingnya tuh, bukan acting sih, maksudnya keadaannya tuh suka dilebay-lebayin. Gue mungkin yang sekarang enggak, kalau yang dulu-dulu tuh Iya dulu tuh kalau udah jatuh, ketabrak, kesiram gorengan. Kan gila Pak. kan dulu tuh jadi gue tuh selalu dapat Ini orang goblok banget sih jadi orang gitu. jadi dapat perannya yang apa Iya. apa peran antagonis yang Oh yang baik-baiknya Yang sial protagonis. maksudnya, yang sial. antagonis yang pokoknya yang Yang tertekan, yang tertindas. gitu, Nah kalau nangis orang lain terus-terusan kan gitu. cuma sebatas itu, aduh kasihan ya. Lah kalau gua kan ketemu di rumah. Kalau gua nonton stres, gua ngeliat itu gua kesel banget tuh. Kenapa bego banget sih jadi orang gitu kan. Kan cuma sinetron. Ya, Tor. Iya Ya, Bapak, tapi kalau memang nontonnya itu. tiap hari kan namanya Emang itu sinetron yang ditempel-tempel gini didemenin tiap hari. penonton sih Gila. ya. Kalau yang sekarang karakternya Yang sekarang sih karakternya lumayan. nggak yang Tapi pernah lu bego-bego. nonton Dunia Terbalik? Nonton. Tapi nggak Rating 1. yang nempel. Oh. Sekarang udah episode 2000 2000 lebih. Acara lu Masa nggak rating nonton? Oh, berapa tuh? Gua rating Tresno Jalaran Soko Kulino. Kulino. Gua gak tahu rating berapa. Kalau Tapi bagus, lumayan. Malam-malam tuh lumayan bagus. Iyalah. tapi dia happy sih di acara itu. Iya, cuma tinggal ngetawain Surya. Surya, Ya. iya. Jadi Pekerjaan gue tuh gak terlalu berat. Ngetawain Surya, ngejorokin si Dita. Udah. terus udah gitu syutingnya enak AC, ya kan? Nggak perlu panas-panas. Lu suka konsultasi nggak kalau mau pergi? Baju aku gimana? Keren atau enggak? Enggak, dia Iya. lebih, tapi dia lebih stylish sih. Nah kalau Dari si gua. Mika kan udah berangkat duluan masalahnya. Dia udah pergi duluan. Jadi gue kadang, gue tuh selalu nanya sama anak-anak gue. Jadi anak-anak yang di rumah tuh gue nanya, gue udah aneh belum? Udah. Kadang-kadang berangkat. sih you look normal bab gitu. Iya. Kalau normal jangan berangkat. Do I look normal? Yes, gue balik lagi ganti baju. Jadi emang untuk umuran segua, gue harus nyari sesuatu yang nggak terlalu normal. Buat eye catching gitu, ngerti gak? Karena kalau normalnya gue tuh udah kemeja, celana bahan. Iya, iya. Udah kayak gitu loh. Jadi gue selalu nyari sesuatu yang nggak normal. Pakai kupluk tiba-tiba. Gimana? Do I look normal? No. Oke, gue berangkat kerja. Gitu. Berarti di malam-malam itu bukan wardrobe dari... Bukan, sendiri. Sendiri. Dan itu biasa di labelin FMC Speed Supply. Tuh. Itu dia, makanya itu di malam-malam itu gue selalu sit and relax. Bagus ya, bagus. Iya, iya. Soalnya nanti bosnya Joy bakal seneng kalau banyak sit and relax diucapkan. Iya betul. Makanya, apalagi ngobrol sama lo nih, Le. Ngobrol sama lo kan kita udah motoran sama-sama, udah makan sama-sama. Minimal kita udah seneng-seneng sama-sama, banyak lah. Dan disinilah saatnya kita untuk sit and relax. Wah. Nah, biar makin sit dan relax, kita main games dulu. Oke. Ini nama gamesnya Jawab cepat. bukan Oh kan. janda. Waduh. Mantan. Iya. Jodoh? Jodoh apa enggak? Oke. Siap ya. Saya bakal ngasih itu udah ada ya papan dan spidol. Udah. Jangan mencontek. Nanti saya tanyakan, kalian langsung tulis, tidak boleh mengisi dan nanti saya tanya, ditunjukin jawabannya apa. Iya. Langsung nih. Langsung. Satu pertanyaan tunjukin. Ya, oke. Siap ya? Berapa nomor sepatu pasangan kamu? Aku sih pasti tahu. Oke, silakan. Cinta mati Coba, diam dulu ya. Ngepot. Mika, sepatunya berapa? Sepatu lu? Ukuran sepatu lu? 3839. Laura? 38 nih. 35 itu lu, gila lo. 35 itu. Gua cara nulis 8-nya tuh begini. Jauh lagi, Tor. Lu dari 38 ke 35 tuh jauh, Tor. Set gitu 38. Ini 8 gua nih begini. Sepatu lu berapa ukurannya? 47. Tuh kan. Gue tuh cinta mati asmara ngepot kalau kata dia. Ini 8 gua lah beneran gua ngomong. Enggak, Ini 8. 35 lu 35. Lu enggak tahu sepatunya. 35 sepatu siapa? Sepatu kamu. Waktu masih muda dulu. Enggak, Rambut dari kakak muda. bagus Dari deh. muda aku 38. Nggak mungkin masa kamu langsung dari kecil kakinya langsung 38. Ya enggak sih, tapi kan dari aku kenal kamu udah 38. Oh. Ah. What the fun. Tahu. Tuh, dia mah tahu loh 47 gitu dengan yakin. 38 tuh. Dia kan tuh mau gini, tapi soalnya tuh keburu udahan gitu. Jadi aku lupa, sebetulnya mau gitu tuh. Tuh. Berarti lu nggak pernah beliin sepatu ya? Nggak Enggak. pernah.
Lu berarti sering beliin sepatu? Sering Enggak, kan ini dia sering tahu tapi gue aja kalau tahu. gue tuh suka sepatu, gue suka Air Jordan kan. Jadi bolak-balik tuh gue langsung beli gitu karena ada ukurannya. Tapi aku perhatian sama Gue tuh kamu. jarang banget punya sepatu yang ada ukuran, tiba-tiba sekarang tuh lagi banyak banget. Ya tapi Sepatu kenapa lu ukuran nggak ingat gua. ukuran sepatu Mike? Karena nggak pernah minta, cuman gue beliin sepatu sekali doang, dipakai sekali, abis itu nggak pernah dipakai lagi. Emang nggak pernah beli sepatu bareng? Nggak, Enggak. Sendal. nggak. Sendal karena di endorse. Iya. Oh yang lu sekeluarga itu? Iya, udah. Kan ada di Instagram. Iya. Sendal karena di endorse jadi. Ayo apa lagi lah? Oke. Tulis tanggal, bulan, tahun kalian menikah. Wah, ini mah gancil, dia pasti lupa. Ayo langsung. Eh, 1, 2, Kok gue lupa aja. 3. Udah, ayo. Udah, Oh, udah, tahu, udah. tahu, tahu. Ayo dong. Desember. Ultah gua aja tiap tahun lupa. Masa? Kok lupa? Gue lupa lah beneran apa. Enggak, dia tuh inget lah kalau ulang tahun gue tuh dia inget tuh seminggu sebelumnya inget. Ada bentar lagi ulang tahun. Begitu hari H lupa. Itu Ini lucu sih, karena kawinan ini gue yang milih tanggalnya karena gantiin tanggal ibu gue. Ibu gue tuh udah meninggal. Jadi gue pakai tanggalnya sebagai tanggal perkawinan. Berarti tanggal berapa? 19 Desember. Weh, tahun? tahun? Tahunnya emang nggak ada di kamu. 11 tahun yang lalu. Berapa? Tahun berapa? Itu dong. Tahun berapa dong? Gua udah tahu. 11 tahun yang lalu aja pokoknya. Gue ingat 11 tahun yang lalu. Kok lu lama tadi? 2009. Kok lama? Apa? Kok lama? Kok lama jawabnya? Iya karena Mikir. biar lucu aja. Dia lupa. Emang lu suka lupa ultah Mike? Gue tuh kalau deket tuh gue inget. Misalnya, wah udah mau ulang tahun nih si Mami Om nih. Ayo kita ke Bali. Yuk tuh dulu. Ke Bali. Waktu itu kita ke Bali nih. Ini yang paling gongsi ini nih. Terus tiba-tiba malam-malam si Mika nih mau tanggal 24 nih. Malamnya nih, tengah malam jam 12. 23, Gue udah dibawa tanggal ke Bali kan, gue udah dibawa Iya. ke Bali pasti buat merayakan ulang tahun gue dong Leh. Mau ngapain lagi di bulan itu tanggalnya deket-deket pasti Iya. kan, iya kan? Iya. Tanggal 23 nih. 23 malam mendekati jam 12, jam 10. Udah yakin lu bakal diucapin? Pasti dong. Tidur-tiduran kan. Hotelnya bagus. Tidur-tiduran. Kita nggak mau kemana-mana nih. Bener. Aku capek Neng. Oke. Kita tidur-tiduran aja yuk. Ayo deh Iya. tidur-tiduran. Gue pikir Ada oke, berarti dia mau surprise. surprise apa Iya. dong di Bawa kamar doang kue gitu kan. atau apa? Dan beneran tidur. Kan apa? Beneran Iya, tidur enggak. sampai pagi. Pagi. Sampai pagi cemberut mukanya kenceng. Enggak, masih enggak inget juga. Nggak inget. Mau tidur gua nggak inget. Set, udah, gue Kemana kita hari ini? Yuk, Udah, kita dia jalan kemana yuk? mandi. Yuk. Kemana ya? Mandi, dia mandi, oke. Kemana nih kita? Udah. dia lupa, kayaknya Iya. lupa dia mandi, gue udah siap-siap segala macam, tiba-tiba dari kamar mandi Leh. Happy birthday sayang. Dalam hati gue nih, Dikasih tahu pasti teman ada yang gua. ngasih tahu nih. Pasti Gue tiap tahun bener. tuh ada dikasih tahu sama biasanya tantri sama mak gua. Biasa kasih tahu udah ngucapin ulang tahun belum? Oh iya benar-benar. Gitu. Dan biasanya entah kenapa mereka janjian atau enggak, biasa mereka ngasih tahu jam 10 atau jam 9. Karena Pagi. udah telat. Iya, udah cukup telat ya untuk surprise. Dulu Tapi pernah ya, gue Leh, selalu dulu lupa. pernah Leh. Lagi pas mau ulang tahun juga, seharian itu gue berantem terus. Lagi nyebelin banget, ampun-ampun dia nyebelinnya. Ini dalam hati gue, apa emang dia sengaja nih ya? Gue sengaja dibikin situasi supaya berantem, abis itu nanti Surprise. udah bener berantem, jam 11 dia OTW pulang gitu, udah kenceng-kencengan gitu. Udah tiba-tiba jam buka pintu. Happy birthday sayang. Aduh alhamdulillah berarti dia ingat ulang tahun gue. Berarti emang bener. Kayaknya hari ini emang dia menciptakan suasana buat supaya surprise nih jam 12. Aku punya sesuatu buat kamu. Seneng dong Leh, gue Iya. Leh. Oh manis banget Di nih. dalam tas gitu. Aduh ini apa nih. Terus udah gitu pasti sesuatu. Nggak mungkin gede karena di dalam tas. Iya. Tasnya dia kan tas kecil gitu kan. Wah gue pikirannya udah macam-macam tuh Leh. Entah cincin, entah apa, entah apa. Pasti keluarin si anjing nasi kucing.
Tapi itu Nasi jujur gue lupa sih kucing, hari itu beneran lupa. Nasi kucing isinya cuma nasi sama sambel. Abis, yang lain abis. Terus dia gitu dia bilang, maaf Neng, aku cuma pas lewat pulang syuting, lewat lihatnya ada yang jualan ini, akhirnya aku beli. Terus lauknya udah pada habis. Jadi nggak apa-apa ya, bikin ceplok telur aja ya. Udah akhirnya gue bikin ceplok telur. Ya udah nggak apa-apa, nasi kucing telan aja lah. Telan aja gitu. Tapi gue selalu lupa kalau masih ada 2 hari 3 hari tuh gue inget. Tapi kalau hari H biasa gue lupa. Kenapa? Gak tahu emang udah itu penyakitnya, turunan kayaknya. Bapak gue juga gitu. Kayak itu. Makanya gue nggak punya cincin kawin daripada dia lupa naro. Iya. Kita punya wedding, Ing. Eh, Jadi di muka dia ada muka gua, di tangan gua ada muka dia. tapi lu nggak lupa dong ulang tahun dia? Ya nggak mungkin dong, Le. Kalau dia mah hafal terus semuanya dia hafal, anak-anak juga dia hafal. Gue nggak lupa. Gila, gua dapetnya susah, Le. Lu nggak pernah pengen dapetin, lu tipe yang cewek yang berharap bunga nggak? Enggak sih. Nggak pernah juga dikasih bunga sih. Dulu Tapi pernah sekali. kasih bunga tapi biasa aja. Enggak, Oh memang nggak. Dia biasa. Jadi gue juga yang udah gitu, wah ternyata biasa aja gitu. Jadi ya nggak terlalu pengen Nggak. ngasih bunga juga. Dia nggak terlalu yang romantis, yang kayak oh itu. Tapi gue juga nggak tipe yang Oh, memang demen pengen diromantisin. gitu-gituin, nggak juga. Oh. Apa sih gitu kalau kita lagi baby apa sih gitu. Mati rasa ya di sini langsung ya. Keluh langsung keluh. Yang lu inginkan hanya bilang aku udah jalan. Iya. Iya, itu doang sebenarnya. Iya, Bener-bener. Simple sebenarnya Simple. Tor. Iya bener. Dan juga ingat ya, ulang nggak tahun kepikiran. udah itu doang Tor. Tugas lu nggak berat Tor sebetulnya Iya. Tor. Lu aja emang. Atau gimana kalau Makasih, misalnya Om. kita minta tolong sama pembuat apps. Kita bikin aplikasi ngomong aku udah jalan ya. Nggak bisa. Kalau gitu kan ketahuan Orang bohongnya. kan Lebih orangnya bagus harus kan Begitu- lu juga harus inget. Enggak, itu bisa dibuat tuh ya. Begitu kita keluar rumah, apps-nya langsung langsung aku udah jalan. Bagus. Kadang-kadang tuh ya, Le. Ini kembali lagi ke topik itu ya. Kadang-kadang kok nggak ngabarin, lupa. Ya. Kalau gua pergi ke rumah, gua tetap yang ada di pikiran gua dia loh. Nggak pernah skip a beat gitu. Selalu dia ada di Karena kan kalau pikiran kita- gua yang utama gitu. Kita kan komedian, ya biar gimana pun jatuhnya komedian lah, ya kan Leh? Dia juga komedian inget sama makanya bininya. Begitu sampai lokasi kan kita mikir, wah harus bikin apa ya gitu. Kalau dia kan pinter. Jadi pikirannya langsung wah gitu. Kalau aku kan nggak terlalu pinter. Masalah kebiasaan Aku sekolah aja sih aja nggak Tor. naik. Bukan masalah Kebiasaan kepinteran Tor. Kebiasaan. Masalah prioritas aja. Tuh. Jadi berarti kan gua bukan prioritas kan, Le? Oh iya gitu ya. Gue harus belajar banyak sih Leh kalau kayak gitu. Bener Leh. Kebiasaan, lebih karena kebiasaan. Iya bener. Aku nggak kepikiran. Oke, pertanyaan Aku berikutnya. minta maaf. Oke, pergi kencan pertama kali kemana? Silakan tulis tempatnya. Masih lanjut itu? Game saya masih games. Terus dulu kencan, Bab. Kita nggak ada kencan, Le. Rit. Adanya begini. Ya pergi itu kemana itu? Kalau kita kasih tahu itu ketahuan dong Le. Satu. Kita ganti pertanyaan aja lah Le. Ini kita kan mulainya nggak kayak orang-orang Le, beda Le. Jangan kencan kali, Le. Susah lah jawabnya Le. Ya udah, siapa yang paling tahan lama? Hah? Apanya, Dalam Le? hal apa nih guys? Ya terserah, Lama dalam hal? di kasur. Gue belakangan ini agak melemah sih Le. Gue entah kenapa, karena mungkin gue udah 47 tahun kali ya. Ya pasti gua lah, Le. Orang gua tinggal ngengkes. Lebih gampang ya. Kan kalau gua nggak perlu pakai susah payah. Iya. Nggak perlu pakai Udah nggak usah ditulis, tenaga. udah dijawab. Udah iya, jangan. Agak susah kalau itu agak susah. Udah pertanyaan cuma itu. Udah. Nggak kurang kreatif deh, Le. Jangan tanya gua, itu kan pertanyaan bininya si Joy itu. Lagi, Le. Lagian tadi gua tanya itu lu nggak mau jawab. Ya nggak susah Kencan jawab. pertama Nih. kali. Dari semua anak kalian, nih siapa anak yang paling jahil? Lu baca pertanyaan di situ Oh ya? iya benar. Belum, itu belum. Oh belum. Kan gua Iya, meskipun ada itu gua lihat dari jawaban Oh, supaya iya. masuknya enak, jangan tiba-tiba nanya iya. gitu. Kan tadi kita ngobrolnya di mana? Iya benar salah. Ih, Lu kan punya talk show dulu Tor. Oh iya. Makanya udah nggak ada lagi. Makanya Begini. bagus deh. Tapi ini bagus nih talk show gue kali ini. Apalagi, Le? Lu yang paling sering curhat sama kalian siapa?
anak nih. Iya. Oh, kalau yang pasti anak-anak yang ada di rumah. Karena kan Heeh. kalau Nabila Nayara kan Di tinggalnya rumah sama ibunya. Jadi pasti dia curhatnya lebih ke ibunya gitu. Kalau di rumah ya anak-anak gue lah. Kalau Jenaka mah belum bisa curhat yang gimana-gimana. Lebih Kalau dekat gue- kemana curhatnya, ke lu apa Ke ke? aku. Oh. Kalau gue sih, kalau anak-anak sih Jenaka sih ya. Karena mungkin si anaknya Mami Om mungkin ada, wah takut juga nih curhat ke dia gitu ya, nggak enak apa gimana. Tapi pernah sih waktu itu putus cinta curhat ke aku sekali ya. Nanya apa? Nangis aja, dia cuma nangis, gue peluk aja, gue peluk, nangis, gue peluk gitu. It's okay, baru umur muda, Beda lah tadi kalau gue ketemu lagi gitu. Balik lagi sama pacarnya. nggak apa-apa. Itu sih kan namanya juga ya pokoknya kalau gue tuh sama anak-anak gue berusaha untuk memposisikan gue sebagai temennya gitu. Jadi jangan ada gap bahwa dia nggak mau cerita. Apapun yang terjadi, apapun seburuk apapun lo mesti ngomong sama gue karena kita Ya. harus cari solusi. Bukan cari konflik tapi cari solusi. Kalau Mika sukanya gap, kalau gue Giordano. Ada ukuran kakak. Selamat siang Kak. Sosial kakak ada ukuran. Giordano, selamat malam. Iya. Cuman yang pastilah dari awal kita berhubungan, kita punya komitmen berdua kalau misalnya Tora nggak boleh marah sama anak-anak gue, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau bukan ada yang marah nggak kali suka, kalau bukan. tapi makin dewasa, gue tuh makin bukan pingin marah sih, tapi pingin Ngasih lu jangan tahu gini, gitu. ngasih tahu Jadi gitu ya. kalau waktu itu gue maunya kalau ada yang dia nggak suka, dia ngomong ke gue supaya gue yang menyampaikan karena gue nggak Tapi mau kadang ada susah karena dia syuting terus kan. nggak mau ada salah paham lah gitu. Oh. Pokoknya di mata anak-anak gue tuh dia positif terus. Iya. Gitu. Jadi nggak pernah ada. Tapi anak-anak nggak boleh positif. Amit-amit, astagfirullahaladzim. Kamu kan belakang aku positif. Iya kan dulu. Ya kan Oh, kita iya, iya. bagus, bab tuh gak Oh, pernah iya, iya, marah-marah, iya. bab tuh baik. Yang Iya, marah-marah enggak, di rumah tapi- cuma gue Iya, emang doang. di rumah galak. Enggak, siapa? Lu? Gue nggak galak sih, tapi gue ya lebih tegas lah dibanding anak gue Apa? si Jenaka. Kan maksud gue kalau pagi kan sekarang kan semua sistemnya udah online, sekolahnya udah pakai Zoom. Maksud gue dia bantu untuk supaya gue jangan jadi gue kayak bad cop sama good cop. Jadi gue terus yang ini sementara dia kalau Jenaka gimana dia "Ih, sama kayak aku dulu." Tapi gue memang banyak surprise-nya sih sama tuh anak tuh bener-bener. Maksud gue lo Ini anak bener-bener copycat gue gitu. Apa kayak gimana? Ya gue tuh agak lamban dalam pembelajaran itu. Jadi gini, nggak fokus. gue tuh nggak fokus, gak segala macam. Jadi gue ada anak gue nih, anak gue yang kedua si Naya. Nayara tuh Dia tuh agak disleksia. iya susah membaca gitu ya, belajar segala macam. Dan gue waktu itu bawa ke mana? Ke Psikolog anak lah, psikolog apalagi. segala macam belajar. Psikolognya ngomong, ini gejalanya gini, baca dari kanan ke kiri. Halaman pertama baca, halaman kedua baca, halaman ketiga lupa halaman pertama. Suka kebalik-balik, Baca D, suka apa kebalik-balik gitu-gitu. gini. Terus gue bilang, kok sama dok? Dulu saya juga gitu. Waktu kecil saya ngalamin hal yang sama dia nih. Cuman namanya bukan disleksia. Waktu zaman saya namanya dongo. Si dokter ketawa-ketawa. Oh, tapi itu memang ada kendala penyakit keturunan. Oh. Jadi memang bukan salah anaknya, bukan salah Genetis. bapaknya. Iya, genetik. Kalau Jenaka bukan gitu, dia tuh nggak fokus. Jadi karena pagi harus online, jadi maksudnya dia banyak ke distract ke mana-mana gitu. Iya beda kan, sekarang kan sekolah kan udah online kan, beda sama kalau di kelas kan, biar gimana pun di kelas is the best Jadi gitu loh, kadang-kadang kalau interaksi nggak sama gue yang teman-teman. udah sampai mana, apa ini itu Ngeblank. gitu, ngebengong gitu. Nah gue, kamu iniin dong, kasih tahu anaknya. Oh nggak boleh sama kayak aku lah. Maksud gue kan lu kasih tahu dulu anaknya biar sama-sama ini. Kalau kayak gitu kan jadi dia, oh nggak apa-apa, bab juga dulu begitu gitu kan. Sebel. Padahal Jenaka tuh kalau bisa dia, coba aku sekali pernah ngetes, Jenaka tuh kalau sama gue bangunnya susah banget lah. Bener-bener, kayaknya, wah sekali dia cuman, ayo J. Dia langsung bangun, langsung. Enggak, kamu salah kata kunci. Apa? Kamu tuh, Jenaka bangun, Jenaka ini. Salah, nggak kuat dia. Apa? Kamu harus, guys sekolah. Kok guys? Guys. Anak sekarang itu guys. Bukan nama, tapi guys sekolah. Enggak. Langsung sekolah dia bangun tidur langsung pakai baju belajar. Enggak, kalau dia melihat apa yang
kenakalan-kenakalan malah menganggap ih ini Nggak gua apa-apa. banget, gua banget ini malah Karena seneng lucu, ya. karena Sebenarnya lucu, ya sih bener. mungkin emang jadi balance sih antara anak gue juga mungkin jadi nggak anak gue kalau gue yang gitu malah nangis lah, gue tuh nggak bisa ngajarin lah. Beneran deh, Soalnya gue tuh, anaknya yang pertama malah nyiramin adiknya lari-lari disiramin. gue tuh orangnya nggak bisa ngajarin bener deh. Kalau ngajarin gue tuh emosi. Emosi. Jadi mendingan gue lesin. Ya gue mengerti, gue juga suka emosi kalau ngajarin anak gue. Daripada gue ajarin jadinya dia nangis, jadi terus dia nggak enjoy Beda sama gua sih, Le. belajarnya. Kalau gua nggak mau ngajarin anak gua. Kalau Nah, kamu nggak bisa. Kemarin kurang-kurang kan. Tahu. Nggak gini, itu gimana ya gitu. Oke, terakhir nasihat yang lu berikan buat anak-anak lu apa? Yang paling mendasar. Oh, siapa duluan? Terserah lu. Kalau gue sih nasihat gue ya pasti selalu sama aja ya. Dengerin apa kata ibu. Kalau lu Miki? Nggak mau berat ya gue. Gue agak susah sih ini, karena kalau anak-anak gue itu pokoknya gue bilang sama dia, apapun yang terjadi sama kamu mau sukses mau nggak sukses, kamu mau berhasil kamu mau nggak berhasil, itu gue, karena dia hidup sama aku gitu ya kan. Jadi dia juga, anak-anak lebih lama hidup sama Tora daripada sama bapak kandungnya gitu. Jadi maksud gue apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia kelak, ya itu berarti mencerminkan gue Kita. sebagai orang tua yang mendidik, mengajarin, nasehatin, membiayai apapun itu, ya itu karena kita gitu. Jadi tapi sih gue alhamdulillah so far dari ibu bapak yang begini ya bentukannya gitu, tapi anak-anak gue sih termasuk anak-anak yang baik sih insyaallah. Iya, alhamdulillah pada rajin-rajin belajar. Seneng juga gue juga. Oke, kita doakan semoga keluarga Tora Sudiro dan Amin. Mika Amalia selalu bahagia ya. Amin. Ini karena sudah kepanjangan kita ngobrol, saya selalu seperti biasa. Ini paling cuma buat berapa menit ya. Terima kasih loh Tora Sudiro Thank you, dan Zola. Mika Amalia. Thank you. Semoga keharmonisan keluarga mereka menginspirasi teman-teman yang menonton di Tripod Show ini ya. Oh, iya. Kita lihat ya. Dan pelajaran berharga adalah kalau buat laki-laki. Kabarin istrinya. Ya. Lagi di mana? Aku sampai ya sayang. Udah gitu doang. Tidak minta lebih kok. Cuma kabarin aja sama ingat ulang tahunnya. Iya bener, ulang tahun tuh susah. Susah sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Tora Miku. Sampai jumpa di Tripod Show berikutnya yang masih sit and relax dengan bintang tamu juga yang bakal bikin sit and relax. Saya Soleh Solihun. Tora Sudiro. Saya Mika Amalia. Salam sit and relax. Sit and And relax. relax.